Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namaste. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Kadek. Pada kesempatan hari ini, Pak Kadek harapkan anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan persembahyangan atau doa seperti puja Trisanja, ya. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa serta ngicinin iraga sareng sami nemu kerahajengan lan kerahayuan. Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini Pak Kadek akan menjelaskan materi pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti tentang cerita Dewi Uma atau kelahiran Dewa Ganesha. Nah, anak-anak, untuk kelahiran Dewa Ganesha ini ada banyak versi anak-anak. Ya, ada banyak versi. Kalau tidak salah ada 3 versi. Nah, untuk yang Pak Kadek jelaskan saat ini adalah yang terdapat di buku paket pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 2 halaman 17 seperti itu anak-anak. Nah, apabila ada kesalahan dari proses penyampaian cerita ini, Pak Kadek minta maaf. Untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan tonton video pembelajaran yang Pak Kadek berikan pada kesempatan ini. Pak Kadek akhiri dengan param santi. Om Santi 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 Om. Pada zaman dahulu ada raksasa merusak surga namanya Nila Rudraka anak-anak. Nila Rudraka ini adalah raksasa yang sangat kuat seperti itu. Merusak surga, dia ingin menjadi raja di surga seperti itu. Nah, berdasarkan petunjuk dari Begawan Wrahaspati yang dapat mengalahkan raksasa Nila Rudraka ini adalah putra dari Batara Siwa. Ya, yang bisa mengalahkan Nila Rudraka ini adalah putra dari Dewa Siwa yang namanya adalah Dewa Gana atau Dewa Ganesha. Ini Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini berkepala gajah, ya, berkepala gajah dan berbadan manusia. Ini adalah Dewa Ganesha ini adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Uma seperti itu. Nah, pada saat itu Dewa Ganesha ini belum lahir anak-anak. Dewa Ganesha ini belum lahir, ya. Para dewa sangat cemas akan hal ini. Ya, para dewa sangat cemas. Kenapa cemas? Karena Nila Rudraka ini memporak-porandakan surga seperti itu. Nah, ini Nila Rudraka bersama teman-temannya memporak-porandakan surga seperti itu. Nah, disinilah para dewa sangat ketakutan sehingga memohon kepada para dewa bagaimana caranya agar raksasa Nila Rudraka ini bersama raksasa-raksasa lainnya bisa dikalahkan seperti itu. Nah, pada saat ini surga semakin rusak di amuk raksasa. Kemudian para dewa membawa seekor anak gajah yang bernama Airawata. Nah, Airawata ini dicari oleh para dewa. Kemudian gajah itu ditaruh dekat dengan Dewi Uma, di mana pada saat itu Dewi Uma ini sedang berjalan-jalan di taman memetik bunga. Kemudian anak-anak, Dewi Uma ini kaget, ya. Kaget sekali melihat gajah yang ada di depannya. Pada saat itu Dewi Uma ini sedang mengandung anak-anak. Nah,
Karena Dewi Uma ini kaget melihat gajah Airawata, ya, gajah Airawata, sehingga ya Dewi Uma ini melahirkan anak-anak yang berkepala gajah, ya, berkepala gajah, berbadan manusia, ya. Ini berkepala gajah, kemudian berbadan manusia. Melihat kejadian ini, ya, melihat kejadian ini, para dewa sangat senang karena permohonannya dikabulkan oleh ide Sang Hyang Widi-Wasi. Artinya telah lahir seseorang yang akan mengalahkan raksasa Nila Rudraka. Para dewa sangat senang. Tetapi sebaliknya Dewi Uma sangat sedih, anak-anak. Ya, sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Karena dikira bayinya tidak normal, ya, tidak normal karena anaknya itu berkepala gajah, ya. Dewi Uma sangat sedih, ya. Dewi Uma itu sangat sedih, anak-anak. Kemudian Siwa menjelaskan kepada Dewi Uma, ya. Siwa menjelaskan kepada Dewi Uma bahwa bayi itu adalah anugerah Tuhan, anak-anak. Ya, anugerah Tuhan yang perlu dijaga dan dirawat, seperti itu. Kemudian bayi kecil itu diberi nama Ganesha atau Batara Gana. Nah, pada saat itu si Ganesha ini masih kecil, anak-anak, ya, baru lahir. Tetapi Nila Rudraka ini tetap bersama teman-teman raksasanya tetap merusak surga, seperti itu. Dewa Gana dibawa ke medan perang. Nah, Dewa Gana atau Dewa Ganesha itu dibawa ke medan perang untuk melawan raksasa-raksasa, ya, atau teman-temannya Nila Rudraka. Seperti itu, anak-anak. Karena masih kecil, Dewa Ganesha itu tidak memiliki senjata, ya. Keajaiban pun terjadi, anak-anak. Setiap Dewa Gana atau Dewa Ganesha kena pukul, tubuhnya bertambah besar. Nah, dari kecil, ya, dari kecil sudah dibawa ke medan perang untuk melawan Nila Rudraka ini. Kemudian dilawanlah Dewa Ganesha ini oleh para raksasa, dipukul, ditendang. Tetapi ajaibnya Dewa Ganesha ini dari kecil, ya, dari kecil tumbuh menjadi besar seperti di gambar ini, anak-anak. Nah, seperti itu, anak-anak, tumbuh menjadi besar. Dewa Ganesha tidak bersenjatakan apa-apa, ya. Kemudian karena tidak bersenjatakan apa-apa, maka Dewa Ganesha, ya, mematahkan taringnya yang di kanan untuk senjata melawan para raksasa, ditambah senjata-senjata lainnya, seperti itu. Kini Dewa Ganesha berperang dengan senjata taringnya, anak-anak. Kemudian raksasa Nila Rudraka ini berhasil dikalahkan oleh Dewa Gana atau Dewa Ganesha. Nah, seperti itu ceritanya, anak-anak, ya. Ada cerita lagi. Taring Dewa Ganesha ini selain dipakai untuk melawan Nila Rudraka ini, juga nanti akan dipakai oleh Dewa Ganesha sebagai alat untuk menulis kitab Mahabharata, seperti itu, anak-anak. Jadi itulah cerita
kelahiran Dewa Ganesha dari versi yang terdapat di buku paket Agama Hindu kelas 2 halaman 17. Nah, baiklah anak-anak, hanya itu penjelasan materi dari cerita Dewa Ganesha. Pak Kade akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.